Diperlihatkan di sebuah meja makan, seorang pria bernama Ben terlihat menyiapkan hidangan makan malam yang cukup romantis dengan dihiasi beberapa lilin aromaterapi untuk istrinya yang bernama Lucy. Hal itu dia lakukan dengan tujuan untuk merayu Lucy karena dia merasa sudah sangat lama tidak bercinta dengan istrinya. Bahkan Ben merasa sudah hampir 1 tahun lamanya mereka tidak bercinta karena setelah memiliki seorang anak, Lucy tidak mempunyai hasrat seksual kepada suaminya itu. Pada awalnya Lucy menolak ajakan Ben untuk berhubungan seks karena sedang merasa lelah dan juga merasa kotor. Namun karena sudah hampir 1 tahun mereka tidak merasakan hubungan seksual, Lucy pun menuruti permintaan seks dari Ben. Namun baru beberapa kejutan saja, Lucy terlihat tidak nyaman dan meminta Ben untuk menghentikan main kuda-kudaan itu. Okay, no, stop. Okay, we're done. No, I'm sorry. Diperlihatkan juga seorang pasangan aktor yaitu sang istri yang bernama Vanessa dan suami yang bernama Sean hendak menghadiri sebuah acara penghargaan. Namun ketika sang suami sudah berdandan sangat rapi, dia menemukan istrinya yang masih terlihat seperti embok-embok yang sedang mengurus anaknya. Suaminya pun lalu minta dia untuk tinggal di sisi anaknya karena anaknya membutuhkannya. Terlihat juga sebuah pasangan senja bernama Horton dan juga Dolores yang sedang melepas kepergian anaknya untuk bekerja di luar kota. Mungkin karena sudah sangat lama menikah, hubungan mereka jadi terlihat sangat hambar. Namun di usia senja mereka, Horton terlihat masih mempunyai burung yang gagah perkasa. Horton lalu meminta kepada Dolores untuk berhubungan seksual pada malam harinya. Namun ia malah ditertawakan oleh Dolores yang terlihat heran, kenapa kok aki-aki masih suka minta jatah di usia senjanya. Partner, what's wrong? Sex? God, you do know how to make me laugh. Inilah alur cerita dari Sex After Kids. Terlihat Lucy sedang sibuk menyanyikan sebuah lagu anak-anak sembari melipat pakaian anaknya. Ben lalu masuk ke ruangan itu dan ingin memberikan kejutan kepada istrinya. Ternyata kejutan itu adalah seorang pria tua yang berpakaian sangat rapi yang ternyata ia adalah seorang psikolog. So to summarize, the issue is that when it's always during the day when Penn is at work and Exactly, yeah. what about Mereka lalu mulai berkonsultasi dengan psikolog itu tentang masalah kehidupan seks mereka yang sudah terbengkalai selama hampir 1 tahun lamanya. Ternyata mereka juga sedang dalam mood yang buruk ketika hendak bercinta. Hal itu dikarenakan Lucy yang terlihat sangat lelah ketika malam hari setelah menjaga anaknya seharian. Padahal mereka hanya butuh waktu setidaknya selama 20 menit untuk melakukannya. 20 minutes is all it takes to have sex. Ben lalu menjelaskan bahwa secara seksual dia sudah frustasi karena tidak melakukan seks dengan istrinya hampir dari 1 tahun lamanya. Psikolog itu pun lalu menanyai Lucy apakah Lucy mempunyai alasan untuk menghindari jatuh cinta kepada suaminya. Lucy pun terlihat belepotan dalam menjawab pertanyaan dari psikolog itu. Question. For avoiding filleting your husband. Mothers don't fellate. Psikolog itu lalu meminta kepada Ben dan Lucy agar mereka melakukan hubungan seksual selama 100 hari secara penuh. Psikolog itu juga menyarankan bahwa Lucy harus menganggap seks seperti sebuah olahraga dan Lucy pasti akan menyukainya. Really get into it. Untuk menghormati suaminya, Lucy pun menyanggupi permintaan dari psikolog itu. Okay. Di sisi lain, Vanessa dan Sean pergi ke rumah sahabat mereka yang ternyata mereka adalah Horton dan Dolores di pedesaan dengan mengajak anak mereka. Vanessa pun mengobrol dengan Dolores, sedangkan Sean sambil jalan-jalan mengobrol dengan Horton. Dari obrolan Vanessa dan Dolores, ternyata Vanessa sedang cuti dari dunia entertainment sejak dia hamil sampai sekarang untuk mengasuh anaknya. Dan dari obrolan Sean dan Horton mengeluhkan tentang Dolores yang ternyata sudah tidak bisa memenuhi hasrat fantasi seksual Horton diranjang. Sedangkan di sisi Sean mengeluhkan tentang keganasan Vanessa yang tidak pernah merasa puas dalam berhubungan seksual. Terlihat Ben dan Lucy sedang melakukan pekerjaan mereka masing-masing di depan teras rumah dan sebuah alarm berbunyi tepat pada pukul 8 pagi. Tandanya mereka harus melakukan ritual seks yang disarankan oleh psikolog mereka. Mereka lalu pergi ke keranjang mereka dan mulai melakukan pekerjaan mereka masing-masing. So you're gonna put the clothes in the dryer? Di sisi Sean dan Vanessa, terlihat Sean tengah pulang dari kerjaannya dan langsung mencari keberadaan Vanessa di rumah itu. Saat ia sampai di sebuah ruang tamu, ternyata Vanessa meninggalkan sebuah surat untuk Sean yang bertuliskan, "Aku sedang bersiap di kamar tidur." Saat Sean sampai di tempat tidurnya, terlihat Vanessa sedang mengenakan linjerinya dan mulai menggoda Sean. Namun Sean merasa sedang lelah setelah seharian bekerja. Sean lalu mencari sebuah alasan bahwa ia sangat lapar saat ini.
Vanessa pun terlihat kesal karena Sean mencoba menolak hubungan seks mereka saat itu. Karena merasa tidak enak, Sean lalu menuruti permintaan Vanessa. Dan akhirnya, Vanessa pun di sisi Dolores dan juga Horton, saat mereka sedang ngopi santuy di depan rumah, Horton lalu meminta kepada Dolores untuk mengobrol secara serius. Horton lalu membicarakan tentang tempo hari ketika ia minta jatah kepada Dolores. Namun Dolores hanya menertawakannya. Dolores pun mengira bahwa permintaan Horton hanya bercanda pada malam itu, karena mereka sudah sangat lama tidak melakukan hubungan seksual. I have needs and I have to make sure those needs are met. So. It got a little boring. It's the same. Horton pun mengatakan kalau dia mempunyai sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu seks. Sesuatu yang tidak dimiliki oleh Dolores. Namun Dolores mengatakan bahwa ia juga menyukai seks sama seperti Horton. Dolores lalu menjelaskan bahwa ia sebenarnya sangat bosan karena Horton terus melakukan hal yang sama setiap mereka melakukan hubungan seks. Dolores lalu menjelaskan bahwa selama berhubungan seks dengan Horton, ia tidak pernah bisa mencapai orgasme. You've never had an orgasm. All the time, I just never have them with you. Kembali ke sisi Lucy dan Ben. Saat pagi hari, Lucy terlihat sedang memberikan makan anaknya di dapur rumah. Ben yang terlihat sudah memakai pakaian rapi kemudian mengubah posisi anaknya untuk membelakangi mereka. Ben lalu berjalan ke arah Lucy dan mulai mencium Lucy sambil berkata, "It's time, honey." Oh, she's right there. Turned her around. Well, you know, kids can't make memories till they're about. Ben lalu mulai menggerayangi tubuh Lucy untuk memulai program bercinta 100 harinya. Namun Lucy yang melihat ada anaknya di dapur menolak ajakan Ben karena merasa aneh jika anaknya mendengar suara erangan mereka. Ben yang merasa ditolak pun menjadi marah dan segera pergi dari tempat itu. Right, sure. Can I make you some eggs? Oh, wow. Appreciate the sentiments. Oh, super awesome sentiment. Di siang harinya, Lucy yang merasa bersalah karena sudah menolak ajakan Ben pagi tadi langsung menelpon Ben. Ben yang seorang bartender saat itu sedang digoda oleh seorang perempuan cantik yang ada di sana. Melihat telepon dari Lucy datang, Ben pun mengangkatnya dengan sedikit agak kesal. Hi, honey. I'm horny. Yeah. No, I mean like you are a bad, naughty guy. Oh, I hate baby, you right don't now. stop. You know that? You're gonna give me blue balls because. Di sisi Horton dan Dolores, Horton menjelaskan kepada Dolores bahwa dia sudah meneliti tentang seks di sebuah situs porno yaitu xnxx.com. Dalton melakukan itu agar ia mendapat pengetahuan bagaimana meningkatkan stamina untuk memuaskan istrinya yaitu Dolores. Dolores lalu meminta Horton untuk membuat sebuah alat bantu seksual untuk memuaskannya. Oh, Horton, you'll love seeing color after years of blindness. You're kidding me, right? No. Di akhir pekan, Sean sudah bersiap untuk melakukan pekerjaannya. Namun ia kembali digoda oleh istrinya yang baru bangun tidur dengan mengajak Sean berhubungan seks secara quickie atau cepat. Sean pun menolaknya dengan alasan sedang tidak mood. Sean lalu menjelaskan bahwa Vanessa sudah tidak semenarik dulu ketika menjadi seorang model. Karena sejak dia melahirkan anaknya, karena sekarang tubuh Vanessa sudah terlihat membengkak akibat selalu makan nasi goreng di malam hari. This gorgeous mother housewife thing, which is... Don't worry. Vanessa yang mendengar perkataan Sean lalu memulai perawatan dirinya dengan mengikat perutnya yang buncit dengan plastik serta memakai riasan yang tebal untuk menggoda Sean. Setelah terlihat cantik, Vanessa lalu pergi menemui Sean yang terlihat sedang berada di sebuah ruangan dan sedang bertelepon dengan kliennya. David, hang on. Could I call you back, David? Sean yang tergoda melihat penampilan Vanessa lalu mematikan teleponnya dan bercinta dengan Vanessa di ruangan itu. Teriakan mereka pun sangat keras hingga terdengar oleh anaknya dan pengasuhnya yang sedang berada di dapur. Namun setelah mereka selesai berhubungan seks, Vanessa tiba-tiba meminta uang sebesar $500 untuk servisnya. $500. Pay me my fucking money. Sekarang kita kembali ke kehidupan Ben dan Lucy. Pagi itu Lucy terlihat sedang berada di sebuah dapur. Ben yang terlihat rapih pun langsung menyapanya. Dan kabar baiknya, pagi itu Lucy mengajak Ben untuk berhubungan seksual. Namun Lucy meminta kepada Ben sebelum melakukan hubungan seksual, Ben harus melakukan pekerjaan Lucy serta Ben diminta mengganti spray yang mereka akan gunakan untuk berhubungan seks agar Lucy merasa lebih rileks. Mendengar permintaan Lucy yang konyol, Ben pun menolaknya dan hendak pergi dari rumahnya. Been a year and I miss it. Is that why? It's like it's if you were jerking off all the time. Dan di sisi pasangan Old, si Horton dan Dolores, mereka pun bersiap untuk melakukan hubungan seks di sebuah ranjang. Namun saat Horton sedang menyeruput es cincaunya, Oh, my contact lens. Oh,
Tiba-tiba saja soft lens yang ia pakai terjatuh dan dia tidak bisa melihat dengan benar. Horton lalu menjadi marah kepada Dolores karena Dolores terlihat sangat liar saat di dalam ranjang. Stupid we look. Lose, but I still desire you. You're somebody. Melihat Horton yang menghentikan aksi liarnya, Dolores pun menjadi sangat marah dan meninggalkan Horton sendirian di ranjang. Horton lalu merasa sangat bersalah karena sudah menyia-nyiakan waktunya dan sudah membuat Dolores marah kepadanya. Hubungan Ben dan Lucy, Sean dan Vanessa, serta Horton dengan Dolores pun kian memburuk dengan kehidupan pernikahan mereka. Mereka yang menyadari itu lalu mulai memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki pernikahan mereka. Horton yang galau pun terlihat duduk di sebuah ayunan dengan menikmati segelas anggur putih. Melihat ayahnya terlihat galau, anak perempuan Horton pun mencoba berbicara kepadanya. Horton lalu menjelaskan bahwa ibunya sedang marah kepadanya karena fantasi seksnya yang tidak dipenuhi oleh Horton. Anaknya lalu menyarankan kepada Horton untuk menjadi diri sendiri dalam melayani ibunya yang ganas. Jesus Christ, Dad, no, I can't have this conversation with. Okay. Just you should do what you have to do. Should I get some lubricant? God, Daddy. Setelah Horton berbicara dengan anaknya, Horton lalu berniat memperbaiki hubungannya dengan istrinya. Dan setelah anaknya meninggalkan rumahnya, Horton terlihat telanjang di depan Dolores dan hal itu membuat Dolores terkejut. Horton lalu bertingkah seperti seorang pria nakal yang selama ini diimpi-impikan oleh Dolores. Horton lalu mengajak Dolores untuk bercinta pada saat itu juga dan di tempat itu juga. Terlihat Dolores sangat bahagia dengan perlakuan Horton padanya saat itu. Di sisi Lucy, saat ia sedang mencuci pakaian, Lucy pun terlihat belajar bagaimana cara untuk merangsang dirinya sendiri di atas sebuah mesin cuci. Saat ia sedang merangsang dirinya di atas mesin cuci, tiba-tiba terdengar seorang pria membunyikan bel rumahnya untuk mengambil cangkir yang sudah dipinjam oleh Lucy. No, I was Sementara di sisi Ben, saat ia sedang bekerja sebagai bartender, Ben pun kembali digoda oleh gadis seksi. Gadis itu lalu merayu Ben dengan mengajaknya bercinta. Hi. It's okay, just relax. Ben yang sudah hampir setahun tidak merasakan seks pun tergoda dengan gadis itu. Namun alih-alih bercinta dengannya, Ben yang setia kepada istrinya itu pun memilih pulang dengan berlari untuk menemui istrinya guna memenuhi hasrat nafsunya pada saat itu. Sementara di rumah, Lucy pun terlihat mengobrol dengan tamunya yang seorang pria itu. Namun karena kebaikan hatinya, Lucy kemudian mencium pria itu. Oh, I heard your laundry ding, so I switched it for you. I hope that's not. Namun beberapa saat Ben sampai di rumahnya, ia menemukan Lucy sedang menangis. Lucy pun meminta kepada Ben untuk menemui psikolog guna berdiskusi dengannya. Psikolog itu lalu menasih pasangan Ben dan Lucy bagaimana cara melewati sebuah badai pernikahan. Truly available when your partner's not. Relationship, you can't help but want it back. Loud. Things that are uncomfortable. You're not going anywhere. Di sisi Sean dan Vanessa, Vanessa terlihat menemukan Sean sedang bersama wanita lain di dalam rumahnya sendiri. Vanessa yang marah lalu mengemasi pakaiannya untuk pergi dari rumah itu. Sean dan Vanessa lalu bertengkar di rumah itu dan Vanessa pun minggat dari rumah itu. Didn't know you and Oops would be home. Oh, fuck, I'm whore on the calendar beside the fridge. I'm sorry. Come on, I'm sorry. Please come back and we'll... Di saat hubungan Sean dan Vanessa yang hancur, serta rumah tangga Ben dan Lucy yang kurang harmonis, hubungan Horton dan Dolores pun terlihat membaik dibuktikan dengan mereka yang terlihat lebih ceria dibandingkan dengan sebelumnya. Hi, guys. Dude, come play. Terlihat di sebuah taman sedang diadakan pesta ulang tahun seorang bocah yang ada di kota itu. Di sana juga terlihat Vanessa dengan muka menyedihkannya yang sedang mengobrol dengan seorang wanita. Saat itu juga ada seorang laki-laki tampan yang menggendong anaknya dan mengajaknya berkenalan. Vanessa pun terlihat tertarik dengan lelaki ganteng ini. Di tempat itu, Ben dan Lucy juga menghadiri pesta itu dengan membawa anak mereka. Lucy kemudian mengajak Sean untuk bercinta di semak-semak di taman itu. I just woke up this morning and I thought, I'm gonna have sex with my husband. But maybe something better. Film pun ditutup dengan pesan dari psikolog, yaitu orang yang berpikir bahwa mempunyai seorang anak benar-benar akan merugikan bagi kehidupan seks sebuah pasangan. Namun pengalaman menjalani kehamilan, melahirkan, kemudian membesarkan anak dengan pasangan memungkinkan tingkat kepercayaan serta keakraban menjadi sangat tinggi bagi hubungan orang dewasa apabila mereka mampu menjalaninya dengan baik.
Jadi, kehidupan seks setelah mempunyai anak sangatlah menderita dan menyusahkan. Tapi itu mungkin cobaan agar sebuah pasangan bisa bertahan dalam badai yang akan selalu menerjang rumah tangga seorang pasangan. Asalkan kamu bisa melewatinya kali ini, maka saya yakin kamu juga bisa melewati semua masalah yang akan ada di dalam kehidupan rumah tanggamu di kemudian hari.